Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 perilaku organisasi di sini akan memaparkan materi bab 12 yaitu memahami budaya organisasi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Sakinah dengan NIM belakang 018, Dewi Arumsari dengan NIM belakang 033, Wulan Kurnia dengan NIM belakang 102, dan yang terakhir saya sendiri Nikan Anggreni dengan NIM belakang 197. Outline materi ini yaitu 1. Apakah yang dimaksud dengan budaya organisasi? 2. Apa yang dilakukan oleh budaya? 3. Menciptakan dan mempertahankan budaya. 4. Bagaimana para pekerja mempelajari budaya? 5. Menciptakan budaya organisasi yang beretika. 6. Menciptakan budaya organisasi yang positif. Dan yang ketujuh, spiritualitas dan budaya organisasi. Materi yang pertama, apakah yang dimaksud dengan budaya organisasi? Budaya organisasi mengacu pada suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya. Ada 7 karakteristik utama budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yaitu tingkat para pekerja didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Kedua, memperhatikan detail. Tingkat para pekerja diharapkan untuk menunjukkan presisi, analisis, dan memperhatikan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil, yaitu tingkat manajemen menitikberatkan pada perolehan atau hasil dan bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Yang keempat, orientasi pada orang, yaitu tingkat pengambilan keputusan oleh manajemen dengan mempertimbangkan efek dari hasil terhadap orang-orang di dalam organisasi. Kelima, orientasi pada tim, yaitu tingkat aktivitas kerja diorganisir dalam tim daripada individu. Keenam, keagresifan, yaitu tingkat orang-orang akan menjadi agresif dan kompetitif dan bukannya santai. Ketujuh, stabilitas, yaitu tingkat aktivitas organisasional menekankan pada mempertahankan status quo yang kontras dengan pertumbuhan. Selanjutnya, budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah bahwa budaya memperlihatkan bagaimana para pekerja dalam memandang karakteristik dari budaya organisasi, bukan apakah mereka menyukainya. Riset pada budaya organisasi telah berupaya untuk mengukur bagaimana para pekerja memandang organisasi mereka, apakah akan mendorong kerja tim, apakah memberikan imbalan atas inovasi, dan apakah akan melumpuhkan inisiatif. Kepuasan pekerja berupaya untuk mengukur bagaimana para pekerja merasakan mengenai ekspektasi organisasi, memberikan imbalan atas praktik, dan sebagainya. Selanjutnya, apakah organisasi memiliki budaya yang seragam? Budaya organisasi mempresentasikan persepsi dari para anggota organisasi yang sama. Oleh karena itu, kita akan mengharapkan para individu dengan latar belakang yang berbeda atau pada level dalam organisasi yang berbeda untuk menggambarkan budayanya dalam istilah yang sama. Hal ini bukan berarti bahwa budaya organisasi tidak terdapat subkultur. Sebagian besar organisasi yang besar memiliki sebuah budaya yang dominan dan subkultur yang sangat banyak jumlahnya. Budaya yang dominan mengekspresikan nilai luhur yang diberikan oleh mayoritas anggotanya, dan hal itu memberikan organisasi kepribadiannya yang berbeda. Subkultur cenderung berkembang dalam organisasi yang besar untuk mencerminkan permasalahan yang umum atau pengalaman yang dihadapi oleh para anggota dalam departemen atau lokasi yang sama. Yang pertama, budaya yang kuat versus lemah. Cara untuk mengetahui apakah suatu budaya dalam organisasi kuat atau lemah yaitu dengan mengadakan survei manajemen. Jika sebagian besar para pekerja dalam survei manajemen memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai organisasi, maka budaya tersebut kuat. Sedangkan jika opininya sangat besar variasinya, maka budaya tersebut lemah. Dalam suatu budaya yang kuat, nilai luhur organisasi akan dianut secara intensif dan disebarkan secara luas. Semakin banyak anggota yang menerima nilai luhur dan semakin besar komitmen mereka, maka akan semakin kuat budaya dan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku anggota. Hal ini karena tingkat yang tinggi atas nilai dan dibandingkan dengan intensitas yang dapat menciptakan iklim pengendalian perilaku yang tinggi. Budaya yang kuat akan menurunkan tingkat perputaran pekerja, karena hal ini memperlihatkan adanya perjanjian yang tinggi mengenai apa yang dipresentasikan oleh organisasi. Kebulatan suara bertujuan untuk membangun kekompakan, loyalitas, dan juga komitmen organisasi.
Kualitas ini pada gilirannya akan mengurangi kecenderungan para pekerja untuk mengundurkan diri. Yang kedua, budaya versus formalisasi. Formalisasi yang tinggi akan menciptakan prediktabilitas, ketertiban, dan juga konsistensi. Suatu budaya yang kuat akan mencapai tujuan akhir yang sama tanpa kebutuhan akan dokumentasi secara tertulis. Oleh karenanya, kita harus memandang formalisasi dalam budaya sebagai dua jalan yang berbeda menuju pada tujuan yang sama. Semakin kuat budaya organisasi, maka akan semakin berkurang kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan mengembangkan aturan dan regulasi formal dalam membimbing perilaku kerja. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, mengenai apa yang dilakukan oleh budaya. Pertama, ada fungsi budaya. Fungsi dan peranan dari budaya sendiri. Yang pertama, ada budaya memiliki peranan untuk mendefinisikan batasan. Yang kedua, menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, budaya akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Next, mendorong stabilitas sistem sosial. Dan yang terakhir, budaya berperan sebagai pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku dan perilaku dari para pekerja. Next, mengenai budaya menciptakan iklim. Iklim organisasional mengacu pada berbagai persepsi yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Contoh dari efek iklim sendiri yaitu pertama, pekerja yang bekerja dengan lingkungan atau rekan-rekan yang positif nanti akan menginspirasi pekerja tersebut untuk bekerja dengan lebih baik. Sebaliknya, jika para pekerja bekerja dengan lingkungan atau rekan-rekan yang negatif, nanti akan menginspirasi untuk bekerja dengan buruk. Berikutnya mengenai dimensi budaya yang etis. Iklim kerja yang beretika atau konsep yang tersebar mengenai perilaku yang benar dan salah di tempat kerja yang berkembang sebagai bagian dari iklim organisasional. Iklim yang beretika mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya. Teori iklim yang beretika dan indeks iklim yang beretika bertujuan untuk mengkategorikan dan mengukur dimensi dari budaya organisasi yang beretika. Berikutnya, kategori iklim yang umum dalam organisasi. Yang pertama ada iklim instrumental yang beretika, di mana para manajer akan membingkai pengambilan keputusan di sekitar asumsi bahwa para pekerja termotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Yang kedua, iklim kepedulian, di mana para manajer akan beroperasional di bawah ekspektasi bahwa keputusannya akan berdampak positif terhadap sejumlah besar kemungkinan bagi para pemangku kepentingan. Next, iklim etis independensi, di mana ini bergantung pada gagasan modal pribadi dari masing-masing individu untuk menentukan perilaku di tempat kerjanya. Berikutnya ada iklim hukum dan kode, di mana ini mensyaratkan para manajer dan pekerja untuk menggunakan moral yang terstandarisasi secara eksternal. Sedangkan untuk iklim aturan, ini cenderung mengoperasionalkan dengan ekspektasi yang terstandarisasi secara internal. Selanjutnya mengenai budaya dan inovasi. Perusahaan yang inovatif biasanya ditandai dengan keterbukaan, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi, dan budaya mempercepat. Untuk perusahaan perintis, seringkali ini memiliki budaya yang inovatif, dikarenakan biasanya bersifat kecil, gesit, dan menitik beratkan pada pemecahan masalah, agar dapat bertahan dan berkembang dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Kemudian budaya sebagai suatu aset, di mana budaya merupakan suatu aset karena budaya mempermudah pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi, dapat mempertinggi tingkat kerjasama dan komitmen di dalam organisasi. Budaya organisasi dapat menyediakan lingkungan positif yang beretika dan membantu perkembangan inovasi. Budaya dapat juga secara signifikan memberikan kontribusi pada dasar dari organisasi dalam banyak cara. Berikutnya, budaya sebagai sebuah kewajiban.
Di sini ada pertama institusionalisasi, yaitu sebuah kondisi yang terjadi ketika suatu organisasi mengambil hidup sendiri terpisah dari para anggota serta memperoleh keabadian. Next juga ada hambatan bagi perubahan. Di sini budaya merupakan sebuah kewajiban ketika nilai yang diberikan tidak sesuai dengan anggotanya yang memajukan efektivitas organisasi. Nah, hal ini terjadi karena lingkungan organisasi yang terjadi perubahan yang dengan cepat, tetapi budaya yang mengakar di organisasi tersebut tidak lagi tepat. Next, ada hambatan pada keanekaragaman. Manajemen ingin mendemonstrasikan dukungan bagi perubahan dari para pekerja yang akan dibawa ke tempat kerja. Tetapi, para pekerja baru harus menyesuaikan dan menerima inti nilai budaya dari organisasi tersebut. Next, juga ada hambatan pada akuisisi dan merger. Di sini secara historis, ketika manajemen melihat pada keputusan akuisisi atau merger, faktor utamanya adalah keunggulan finansial dan sinergi produk. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Bagaimana sebuah organisasi dimulai, kebiasaan, tradisi, dan cara umum organisasi saat ini dalam melakukan suatu hal sebagian besar sehubungan dengan apakah hal ini telah dilakukan sebelumnya dan seberapa berhasilkah dahulu dalam melakukannya. Adapun penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara, yaitu yang pertama, para pendiri merekrut dan mempertahankan para pekerja yang berpendapat dan merasakan cara yang mereka gunakan. Yang kedua, menanamkan dan mensosialisasikan cara mereka dalam berpikir terhadap para pekerja. Dan yang ketiga adalah perilaku dari para pendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Mempertahankan suatu budaya agar tetap hidup. Ketika suatu budaya telah berada pada posisinya, maka praktek di dalam organisasi mempertahankannya dengan memberikan kepada para pekerja pada suatu rangkaian pengalaman yang sama. Adapun prosesnya yang itu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan. Tujuan secara eksplisit dari proses pemilihan adalah untuk mengidentifikasi dan merekrut para individu dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk bekerja dengan berhasil. Yang kedua, manajemen puncak. Tindakan dari manajemen puncak memiliki dampak utama terhadap budaya organisasi. Sebagai contoh, apakah pengambilan risiko yang lebih diinginkan, seberapa kebebasan yang diberikan manajemen pada pekerja, serta tindakan apa yang memperoleh kenaikan gaji, promosi, dan imbalan lainnya. Dan proses yang ketiga adalah sosialisasi. Merupakan suatu proses di mana seseorang atau pekerja dapat menyesuaikan diri terhadap budaya organisasi. Proses sosialisasi ada 3 proses, yaitu yang pertama tahap sebelum kedatangan, yang kedua tahap pertemuan, dan yang ketiga adalah tahap metamorfosis. Dari ketiga tahap tersebut akan menghasilkan produktivitas, komitmen, dan tingkat perputaran. Tahap sebelum kedatangan merupakan suatu periode pembelajaran di dalam proses sosialisasi yang terjadi sebelum seseorang pekerja baru bergabung dengan sebuah organisasi. Di dalam tahap ini, seseorang harus mengetahui seberapa proaktif kepribadian mereka dan seberapa baik mereka dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang baru. Salah satu cara sebelum perekrutan dalam sosialisasi adalah menggunakan proses seleksi untuk mencari para pekerja yang prospektif secara keseluruhan. Berikutnya tahap pertemuan. Tahap pertemuan merupakan tahap dalam proses sosialisasi yang mana para pekerja baru melihat bagaimana budaya organisasi yang sesungguhnya, gap atau kesenjangan yang terjadi, dan kenyataan yang ada. Kemudian tahap metamorfosis merupakan suatu proses sosialisasi di mana para pekerja baru berubah dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan, kelompok kerja, dan organisasi. Opsi memasuki sosialisasi ada 5 opsi. Yang pertama, formal versus informal.
Semakin banyaknya pekerja baru yang dipisahkan dari penyusunan kerja yang sedang berlangsung dan terdiferensi dalam beberapa cara untuk membuat peranan dari para pendatang secara eksplisit, maka akan semakin besar sosialisasi ini menjadi formal. Sedangkan sosialisasi yang informal akan menempatkan para pekerja ke dalam pekerjaan dengan sedikit atau tidak ada perhatian khusus. Yang kedua adalah opsi individu versus kolektif. Para anggota yang baru dapat disosialisasikan secara individu. Hal ini menggambarkan bagaimana akan dilakukan banyak kantor profesional. Mereka dapat juga dikelompokkan bersama-sama melalui proses serangkaian pengalaman yang identik. Yang ketiga adalah opsi tetap versus variabel. Hal ini mengacu pada jadwal kerja yang mana para pendatang yang baru akan membuat transisi dari pihak luar menjadi pihak dalam. Jadwal yang tetap menetapkan standarisasi dari tahap transisi. Hal ini mencirikan program pelatihan yang berputar. Jadwal yang variabel tidak memberikan pengumuman di awal mengenai kronologis jadwal transisi mereka, karena jadwal yang variabel akan menggambarkan sistem promosi yang umum, yang mana seorang tidak akan melanjutkan ke tahap berikutnya hingga seorang telah siap. Yang keempat ada opsi berurutan versus acak. Sosialisasi yang berurutan dicirikan dengan penggunaan dari panutan yang melatih untuk mendorong pendatang baru program bimbingan yang merupakan dari contohnya. Dalam sosialisasi secara acak, para panutan akan sengaja ditahan. Para pekerja yang baru akan ditinggalkan sendiri untuk mencari tahu segala suatu hal. Kemudian yang kelima adalah opsi pelantikan versus pembuangan. Sosialisasi pelantikan mengasumsikan bahwa kualitas dan kualifikasi dari pendatang baru merupakan bahan masukan yang penting bagi keberhasilan dalam pekerjaan. Adapun sosialisasi pembuangan berupaya untuk menanggalkan karakteristik-karakteristik tertentu dari perekrutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara para pekerja itu mempelajari budaya. Ada 4 cara. Yang pertama melalui cerita, kemudian ritual, kemudian ada simbol material, dan bahasa. Nah, yang pertama itu melalui cerita. Dari cerita di sini itu meliputi narasi pendiri organisasi, kemudian perjuangan sang pendiri, kesalahan di masa lalu, dan lain-lain. Kemudian untuk ritual itu merupakan urutan secara repetitif dari aktivitas-aktivitas yang mengekspresikan dan menegakkan nilai luhur dari suatu organisasi, yang mana tujuannya itu sangat penting dan dimana orang penting dan yang mana yang dapat dituliskan. Kemudian untuk yang ketiga ada simbol material. Ya, maksudnya di sini apa yang melekat pada para pekerja yang mengenai siapa yang paling penting, tingkat egalitarianisme, keinginan dari manajemen puncak, dan jenis perilaku yang sesuai. Dan yang keempat ada bahasa. Nah, di sini bahasa itu merupakan akronim dan jargon tertentu yang digunakan untuk menyatukan anggota dari suatu budaya tertentu atau subkultur. Jadi kan tiap anggota itu kan berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, dari latar belakang yang berbeda itu kemudian disatukan menjadi membentuk suatu budaya tertentu. Next, mengenai menciptakan budaya organisasi yang beretika. Di sini, budaya yang kuat dan mendukung standar etika yang tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap pekerja. Prinsip para manajer menciptakan budaya yang beretika pertama yaitu menjadi panutan yang terlihat. Di sini, pekerja akan melihat tindakan dari para manajer puncak sebagai patokan atas perilaku yang layak. Kedua, mengomunikasikan ekspektasi yang beretika, yaitu dengan mengadakan seminar dan pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi. Yang ketiga, pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Menilai para manajer mengenai bagaimana keputusan mereka yang diukur atas kode etik organisasi. Di sini memberikan imbalan yang tampak bagi mereka yang bertindak secara etis dan memberikan hukuman yang mencolok bagi mereka yang bertindak secara tidak etis. Dan yang terakhir, menyediakan mekanisme perlindungan, di mana di sini menyediakan mekanisme secara formal sehingga para pekerja dapat membahas dilema-dilema etis dan melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa ketakutan atau teguran.
Selanjutnya yaitu menciptakan budaya organisasi yang positif. Ada 4 cara untuk menciptakan budaya organisasi yang positif. Pertama, membangun kekuatan pekerja. Hal ini menekankan untuk memperlihatkan kepada para pekerja bagaimana mereka dapat mengkapitalisasikan kekuatan mereka. Jadi, budaya organisasi bukan hanya membantu mereka dalam mengerjakan tugasnya, tetapi juga membantu para pekerja untuk menemukan kekuatan dan mempelajari bagaimana memperbanyak kekuatan tersebut. Kedua, yaitu memberikan imbalan yang lebih sering daripada memberikan hukuman. Para manajer seringkali memberikan perhatian dengan imbalan secara ekstrisik, seperti misalnya gaji dan promosi. Tapi mereka seringkali lupa dengan kekuatan dari pemberian yang sederhana dan murah, seperti misalnya pujian. Walaupun pujian misalkan merupakan imbalan yang sederhana dan murah, tapi para pekerja akan menghargainya dan akan membalas pujian tersebut dengan kerja yang lebih keras. Yang ketiga yaitu menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan. Tidak ada organisasi yang akan memperoleh hasil terbaik dari para pekerja yang melihat mereka sendiri hanyalah sebagai roda pada mesin. Suatu budaya yang positif akan menghargai perbedaan di antara pekerja dengan karir. Ini mendukung bukan hanya apa yang pekerja berikan kontribusi bagi efektivitas organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi dapat membuat para pekerja menjadi lebih efektif secara pribadi dan juga profesional. Yang keempat yaitu batasan dari budaya yang positif. Meskipun banyak perusahaan telah merangkul semua aspek dari budaya organisasi yang positif, hal ini merupakan suatu gagasan yang cukup baru bagi kita untuk menjadi bimbang mengenai bagaimana dan kapan akan bekerja dengan sangat baik. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja adalah pengakuan bahwa orang memiliki kehidupan dari dalam yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat dan terjadi dalam konteks komunitas. Nah, kemudian ada alasan-alasan terhadap meningkatnya ketertarikan pada spiritualitas suatu sikap. Yang pertama yaitu spiritualitas itu dapat mengimbangi tekanan dan stres dari kecepatan gejolak dalam kehidupan. Yang kedua, tuntutan pekerjaan telah membuat tempat kerja menjadi dominan dalam kehidupan banyak orang, namun mereka terus-menerus mempertanyakan arti dari pekerjaan. Dan yang ketiga itu orang ingin memadukan antara kehidupan pribadinya dengan kehidupan profesionalnya. Adapun karakteristik dari suatu organisasi yang spiritual, yang pertama ada kebajikan. Nah, maksudnya di sini adalah nilai dalam suatu organisasi yang spiritual itu memperlihatkan kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain serta mempromosikan kebahagiaan bagi para pekerja dan para pemegang saham bagi organisasional lainnya. Yang kedua itu kesadaran akan tujuan yang kuat. Maksudnya di sini organisasi yang spiritual itu membangun budaya mereka di sekitar tujuan yang berarti. Meskipun keuntungan penting, hal tersebut bukanlah nilai utama dari suatu organisasi. Kemudian yang ketiga ada kepercayaan dan penghormatan. Maksudnya di sini organisasi yang spiritual itu dicirikan dengan rasa saling percaya, kejujuran, dan keterbukaan. Para pekerja itu diperlakukan dengan penghargaan diri dan nilai yang konsisten dengan harga diri dan tiap-tiap individu. Kemudian ada yang keempat yaitu sifat berpandangan terbuka. Maksudnya di sini ada organisasi yang spiritual itu akan menilai pemikiran yang fleksibel dan kreativitas di antara para pekerjanya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencapai organisasi yang spiritual? Nah, jadi para pemimpin itu dapat mendemonstrasikan nilai, tingkah laku, dan perilaku yang memicu motivasi secara intrinsik dan perasaan untuk dipanggil melalui tempat kerja. Dalam mendorong para pekerja untuk mempertimbangkan bagaimana pekerjaan memberikan kesadaran mengenai tujuan melalui membangun komunitas juga dapat membantu mencapai spiritualitas di tempat kerja. Seringkali hal ini dilakukan melalui bimbingan kelompok dan pengembangan organisasional. Nah, kemudian ada kritikan atas gerakan spiritualitas di tempat kerja. Nah, di sini ada 3 permasalahan. Yang pertama itu mempertanyakan mengenai fondasi ilmiah. Jadi, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan spiritualitas di tempat kerja? Kemudian, apakah hanya sebuah ungkapan dalam manajemen yang baru? Kemudian yang kedua itu apakah organisasi yang spiritual itu disebut sah? Kemudian secara spesifik, apakah organisasi itu memiliki hak untuk memaksakan nilai spiritualitas terhadap para pekerja? Kemudian yang ketiga itu mempertanyakan mengenai ekonomi.
apakah spiritualitas dan keuntungan tersebut sesuai. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.